Nah, pertanyaan yang kedua, mengapa keanekaragaman bangsa Indonesia tetap terjaga? Nah, jawabannya itu adalah keanekaragaman tetap terjaga karena masyarakat Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan. Jadi ini jawabannya. Nah, pertanyaan yang terakhir, bagaimanakah sikap kita terhadap keanekaragaman Indonesia? Ya. Nah, sikap kita itu adalah kita harus menjaga, bukan menghilangkan. Kita harus melestarikannya. Ya, kita harus mengenalkan kepada dunia-dunia luar atau kepada orang lain. Ya, tentang apa? Tentang budaya, tentang keanekaragaman yang kita miliki. Oke, kemudian yang selanjutnya informasi bacaan. Nah, berdasarkan kata yang sering muncul, topik bacaan adalah tentang keanekaragaman di Indonesia. Negara kita kaya akan keanekaragaman, baik berupa keanekaragaman ras, suku, budaya, adat istiadat, serta agama. Keanekaragaman tetap terjaga karena masyarakat Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan. Keanekaragaman harus kita jaga, bukan untuk kita hilangkan atau untuk kita apa? Untuk apa anak-anak? Untuk kita hindari, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah menemukan informasi dari teks bacaan, ya. Nah, di sini bagaimana cara kita menemukan informasi dari teks bacaan tersebut? Nah, kita lihat dulu. Ini ada bacaan atau teks cerita. Budi adalah anak yatim piatu berusia 8 tahun. Meskipun dia tidak mempunyai ayah dan ibu, dia tidak pernah mengeluh. Ejekan dari teman-teman tidak membuatnya risau. Dengan tekad yang bulat, dia bekerja menjadi penjual koran. Meskipun lelah selalu menghampiri, dia tak kenal kata menyerah. Nah, anak-anak, jadi itu ya cerita ya atau teks ceritanya. Kemudian, siapakah Budi? Nah, Budi itu tadi siapa? Budi itu adalah seorang anak yatim piatu yang berusia 8 tahun. Ya, dia tidak memiliki ayah, kemudian dia tidak memiliki ibu. Nah, pertanyaan yang kedua, apakah kegiatan Budi sehari-hari? Nah, setiap hari Budi tadi berjualan koran. Kemudian informasi yang didapat, yang pertama, Budi seorang anak 8 tahun yang yatim piatu. Kemudian yang kedua, setiap hari Budi berjualan koran. Nah, ini adalah informasi yang kita temukan dari teks bacaan melalui pertanyaan tadi. Oke, sampai di sini paham ya? Kalau paham, kita lanjutkan. Yang kedua itu adalah materinya tentang gaya. Ya. Nah, perhatikan, gaya itu apa anak-anak? Gaya itu adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk, ya. Nah, seperti itu. Nah, perhatikan ini. Lakukanlah kegiatan-kegiatan sederhana berikut. Dorong meja belajarmu pelan-pelan hingga bergeser sedikit, lalu tarik ke posisi semula, ya. Kemudian angkat tas sekolahmu lalu letakkan lagi ke posisi semula. Kemudian ambil selembar kertas tak terpakai lalu lipat atau remaslah kertas tersebut. Dari kegiatan tersebut isilah tabel berikut. Nah, anak-anak, nanti kalian bisa praktekkan ya di sekolah, ya. Kalian bisa mendorong meja belajarnya pelan-pelan, bergeser sedikit, lalu tarik ke posisi semula lagi. Apa yang terjadi di situ? Kemudian angkat tas sekolahmu lalu letakkan kembali pada posisi semula. Begitu juga yang ketiga. Ya, kalian bisa praktekkan di rumah maupun di sekolah nanti. Kita akan lihat tabel berikut. Nah, coba perhatikan. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan. Apa yang menyebabkan mobil pada gambar di samping dapat bergerak? Nah, apa yang menyebabkan gambar di samping itu dapat bergerak? Yaitu
Mobil pada gambar dapat bergerak karena didorong menggunakan kekuatan otot, ya. Nah, kekuatan otot ini tadi, ya, dia mendorong mobil. Jadi di sini yang digunakan itu adalah kekuatan otot tangan, ya. Kemudian yang kedua, apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Nah, lampu dapat menyala karena ada aliran listrik, ya. Karena listrik hidup, maka lampu akan tetap menyala. Nah, kemudian yang selanjutnya, apa yang menyebabkan jarum menempel pada batang magnet? Nah, perhatikan gambar ini. Ini adalah gambarnya. Nah, jarum dapat menempel karena adanya tarik gaya magnet, ya. Antara magnet dengan paku ini tadi, dia ada gaya tariknya, ya, atau ada gaya tarik. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohon? Nah, buah ini, ya, kalian perhatikan. Buah ini dia jatuh dari pohonnya, ya. Nah, buah ini jatuh dari pohon karena ada tarikan bumi, ya. Tarikan bumi inilah yang menyebabkan apa? Menyebabkan buah jatuh dari pohon. Jadi ada gaya tarik bumi, ya. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya. Oke, kita kembalikan. Nah, ini dia. Apa yang menyebabkan kursi mudah dipindahkan? Nah, perhatikan di sini, ya, ada seorang anak laki-laki, dia memindahkan sebuah kursi. Apa penyebabnya kursi ini bisa berpindah? Nah, kursi mudah dipindahkan karena menggunakan roda. Roda dapat menghilangkan gaya gesek kaki kursi dengan lantai. Jadi, dengan roda ini tadi, dia mempermudah kita untuk menggeser kursi ke kiri, ke kanan, ke depan, dan ke belakang. Ya, jadi itu tadi. Nah, gaya mempunyai banyak jenis sesuai dengan sumber, ya. Melakukan gaya. Ada macam-macam gaya. Nah, seperti yang tadi, ada gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Ya, itu tadi. Jadi gaya-gaya itulah yang terdapat di gambar-gambar, ya, yang ada dalam pertanyaan tadi. Nah, oke, kita kembalikan. Nah, anak-anak, jadi materi yang kita pelajari hari ini tidak terlalu banyak di tema 7 subtema 1 pembelajaran yang pertama atau pembelajaran 1, ya. Jadi kita akan tutup dengan doa Salam Maria. Nah, sekarang mari kita siapkan diri untuk berdoa. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang dan selalu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, sampai berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya, ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. See you, bye-bye.